Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran jarak jauh pada hari Selasa 25 Agustus 2020. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, teman-teman, siapa yang sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau teman-teman sudah siap, yuk bersama-sama kita awali belajar kita pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin. Baik teman-teman, siapa yang sudah tahu hari ini kita mau belajar apa? Hari ini kita mau belajar ini dia. Kita mau belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apakah teman-teman sudah tahu apa bedanya pertumbuhan dan perkembangan itu? Apakah hanya manusia yang mengalaminya? Teman-teman sudah pernah belajar kan? Masih ingat? Nah, supaya teman-teman kembali mengingat dan lebih ingat lagi, yuk kita kembali belajar teman-teman. Untuk tujuan belajar kita pada hari ini adalah setelah teman-teman menyimak penjelasan ini, Bu Guru harapkan teman-teman akan dapat memahami perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dengan tepat. Yang kedua, teman-teman akan mengetahui hal-hal apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kemudian yang ketiga, teman-teman akan dapat menuliskan contoh kalimat yang baik saat berbicara dengan teman, dengan ayah, dengan ibu, dan dengan tetangga. Juga dengan siapapun yang teman-teman temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian yang keempat, teman-teman akan dapat menuliskan contoh pengamalan sila kedua Pancasila dengan tepat. Sekarang kita mau belajar tentang pertumbuhan. Siapa yang sudah tahu apa itu pertumbuhan? Coba teman-teman perhatikan gambar ini. Di gambar ini ada adik bayi, ada adik yang sudah mulai bisa berdiri, ada yang sudah mulai pergi ke sekolah, ada yang sudah lebih besar, ada yang sudah dewasa, dan ada yang sudah tua. Coba teman-teman, apa sih bedanya? Berbeda kan? Kalau masih bayi, masih lucu, kulitnya lembut, halus. Tapi kalau sudah tua, wajahnya mulai terlihat keriput kulitnya. Rambutnya juga sudah mulai memutih. Berbeda dengan yang masih muda. Rambutnya hitam. Kalau sudah tua, rambutnya memutih. Jadi, pertumbuhan itu apa ya? Kira-kira kalau masih adik bayi, berat badannya berapa kilo? Sama enggak dengan yang sudah dewasa berat badannya? Pasti berbeda kan? Kalau masih adik bayi, biasanya berat badannya masih sekitar 10 kg ke bawah. Nanti kalau sudah mulai bisa berjalan, biasanya berat badannya sudah 10 kg ke atas. Apalagi yang sudah dewasa,
bisa mencapai 50 kg ke atas. Iya. Nah, jadi pertumbuhan itu apa teman-teman? Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran, berat badan, dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan hingga dewasa. Dan pertumbuhan manusia akan berhenti saat dewasa. Ini ada gambar apa ya di sini? Ada adik bayi yang bisa memegang botol dot. Di sini ada adik kecil yang bisa memegang bola. Di sini ada juga adik yang bisa memegang pensil. Semuanya memegang benda, tapi bendanya berbeda ukurannya. Yang ini adik bayinya masih harus sambil tiduran. Kalau yang ini sudah mulai bisa berjalan. Yang ini dia sudah mulai bisa menulis kalimat seperti teman-teman. Ini yang disebut dengan perkembangan. Jadi perkembangan itu apa ya Bu Guru? Ada yang sudah mulai mengerti apa itu perkembangan? Ya, perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat dewasa. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia berbeda-beda, tergantung makanannya, kebiasaan olahraganya, dan faktor genetik atau keturunan dari orang tua. Kalau teman-teman sebelumnya belum bisa menulis, sekarang teman-teman sudah bisa menulis, sudah bisa melukis dengan indah. Itu namanya perkembangan. Sebelumnya teman-teman tidak bisa bicara. Sekarang teman-teman bisa bicara, bisa bernyanyi, bisa membaca Al-Quran. Itu namanya perkembangan. Kalau ingin perkembangannya bagus, berarti apa yang harus teman-teman lakukan? Ya, makan makanan yang bergizi, olahraga, dan juga istirahat yang cukup. Sekarang yuk lanjut simak penjelasan Bu Vivi ya. Ada gambar apa ini? Ya, supaya pertumbuhan dan perkembangan kita bagus, kita butuh makanan bergizi dan halal. Ingat ya teman-teman, kita butuh makanan yang halal. Apa saja makanan yang kita butuhkan itu? Coba simak dulu. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 88 yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Jadi makan makanan yang halal itu perintah siapa teman-teman? Perintah Bu Guru atau perintah Allah? Ya, itu adalah perintah Allah. Allah memerintahkan kita untuk makan makanan yang halal. Apa saja Bu Guru? Sebenarnya makanan bergizi itu apa? Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Apa saja zat-zatnya? Jadi, zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh itu ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, dan juga ada mineral serta vitamin. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan zat-zat itu? Coba kita simak. Nah, ada lauk pauk, ada buah, sayuran, dan makanan pokok. Makanan-makanan itu mengandung zat-zat yang tubuh kita butuhkan. Contohnya pada lauk pauk, seperti ikan, telur, tempe,
tahu itu merupakan makanan yang mengandung protein. Sedangkan protein itu sendiri berfungsi sebagai zat untuk membangun tubuh. Ada protein hewani, ada protein nabati. Kalau protein hewani berarti sumber proteinnya berasal dari hewan. Kalau protein nabati berarti proteinnya berasal dari tumbuhan. Contohnya apa? Kacang-kacangan. Itu sumber protein nabati. Buah-buahan itu mengandung apa, Bu Guru? Buah-buahan itu mengandung berbagai macam vitamin. Ada vitamin A, vitamin B, vitamin B1, B6, ada juga vitamin C. Ada juga mineralnya, ada seratnya, yang semua itu sangat baik untuk tubuh kita. Tapi tidak boleh juga kita konsumsi berlebihan. Ada sayuran, ada makanan pokok. Makanan pokok biasanya makanan yang mengandung karbohidrat. Karbohidrat itu berfungsi sebagai sumber tenaga. Itu sebabnya kalau kita tidak cukup mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, kita akan lemas karena kita kekurangan tenaga. Untuk itu perlu sekali kita konsumsi makanan pokok secukupnya. Makanan yang jenis dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan tubuh disebut makanan seimbang. Maksudnya kita makan dengan jumlah yang tidak berlebihan, secukupnya saja. Contohnya nih, di dalam piring ada nasi, ada sayurnya, ada lauknya. Seperti ini insya Allah sudah cukup. Tidak perlu berlebihan, ya. Karena Allah juga tidak suka dengan orang-orang yang berlebih-lebihan. Kemudian, selain makanan halal, bergizi, dan seimbang, manusia juga membutuhkan tidur. Siapa yang tadi malam tidurnya pukul 9? Bu Vivi tidurnya insya Allah pukul 9, teman-teman. Jadi pagi ini Bu Vivi bangun, sholat subuh, dan Bu Vivi merasa tubuh Bu Vivi kembali segar. Tubuh Bu Vivi sudah tidak lelah lagi, sudah kembali fit, sehat, alhamdulillah. Kebutuhan tidur anak-anak dan orang dewasa itu berbeda. Kalau anak-anak kebutuhan tidurnya 8-10 jam. Sedangkan untuk orang dewasa kebutuhan tidurnya adalah 6-8 jam dalam sehari. Manusia membutuhkan tidur untuk istirahat. Namun Allah tidak membutuhkan tidur dan lainnya. Karena Allah Maha Perkasa atau Al-Aziz. Dan Allah Maha Mengawasi, yaitu Al-Raqib. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Jadi teman-teman, seluruh makhluk Allah perlu tidur untuk mengendurkan otot-otot tubuh, memulihkan kesegaran tubuh, dan memulihkan kesegaran jasmaninya. Biasakanlah tidur secara teratur. Jika sudah waktunya istirahat, maka segeralah untuk tidur. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Selain makanan yang bergizi dan tidur, manusia juga membutuhkan aktivitas fisik seperti berolahraga. Melakukan gerak dasar tari dengan diiringi lagu juga merupakan aktivitas fisik. Apa ya contohnya gerak dasar tari itu? Pertama, teman-teman menggerakkan tangan perlahan ke atas. Tangannya digerakkan perlahan ke atas, kemudian perlahan diturunkan. Merentangkan kedua tangan,
memutar pergelangan tangan, kemudian mengayunkan tangan dari depan ke belakang, meniru gerakan-gerakan hewan, misalnya gerakan kelinci melompat, gerakan kucing berjalan. Itu merupakan contoh gerak dasar dalam sebuah tari. Kita bisa meniru gerakan binatang dengan cara sambil bernyanyi. Apakah teman-teman tahu bagaimana ini lagunya? Ada yang sudah tahu belum ya? Coba dengarkan lagu berikut. Bermain dalam lingkaran, Bermain binatang yang ada di hutan. Binatang apakah itu? Binatang apakah itu? badannya besar, kupingnya Kupingnya lebar, lebar. ada belalainya. Apa itu? Gajah! Gajah-gajah namanya. Beginilah jalannya. Beginilah jalannya. Beginilah jalannya. Beginilah jalannya. Beginilah jalannya. Beginilah jalannya. Bermain Dalam lingkaran, menuju binatang yang ada di hutan. Binatang apakah itu? Binatang apakah itu? badannya kecil, kupingnya panjang, makannya wortel. Apa itu? Namanya Beginilah jalannya, beginilah jalannya, beginilah jalannya. Beginilah jalannya, beginilah jalannya, beginilah jalannya. Ya, itu salah satu contoh lagu kalau kita mau belajar menirukan gerakan binatang dengan lagu. Seru kan teman-teman? Lagu ini ada loh di buku teman-teman semua. Teman-teman bisa lihat di buku tematik 3A-nya ya. Yuk kita lanjutkan lagi. Manusia juga membutuhkan udara segar supaya dapat bernapas dengan nyaman. Bernapas adalah menghirup dan menghembuskan udara. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Saat bernapas, manusia menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Udara di lingkungan yang banyak tanamannya akan terasa lebih sejuk. Coba teman-teman bayangkan, teman-teman semua ada di situ. Berjalan di di tempat yang seperti di gambar yang Bu Vivi tunjukkan ini. Kalau teman-teman ada di sana, kira-kira apa yang teman-teman rasakan? Teman-teman menghirup udara yang segar, bersih, indah, nyaman bukan rasanya? Bahagia sekali rasanya. Bisa menghirup udara yang segar, pemandangan yang indah. Masya Allah, semua itu adalah ciptaan Allah. Tapi kalau teman-teman menghirup udara yang ada asapnya, bagaimana rasanya? Pasti tidak nyaman. Iya, karena polusi udara atau pencemaran udara dapat mengganggu pernapasan manusia. Udara yang sudah tercemar bisa membuat kita tidak sehat, teman-teman. Nah, sekarang ini kita sedang mengalami yang namanya masa pandemi karena hadirnya virus COVID-19. Virus ini juga menyerang organ pernapasan manusia. Itu sebabnya kita diminta oleh pemerintah untuk memakai masker.
Saat ini kita harus menggunakan masker untuk melindungi diri kita dari penyebaran virus COVID-19. Namun tidak lupa juga kita berdoa kepada Allah karena Allah Maha Pelindung. Kemudian kita juga harus menjaga jarak atau sekarang ini biasa disebut dengan social distancing. Ingat ya teman-teman, kita melakukan ini untuk saling menjaga, bukan karena kita saling bermusuhan. Meskipun demikian, bukan berarti kita tidak boleh saling bicara dengan yang lain. Boleh kita tetap saling berbicara. Berbicara yang baik tetap dapat kita lakukan meskipun kita memakai masker dan menjaga jarak. Ini contohnya teman-teman. Sikap baik dapat kita tunjukkan melalui perilaku dan bahasa. Melalui bahasa, kita bisa mengajak teman-teman untuk berbuat kebaikan. Yuk kita belajar bagaimana caranya kita berbicara yang baik. Dalam sebuah biasanya teman-teman akan mendengar kata mengobrol. Ngobrol itu maksudnya berdialog. Berbincang-bincang juga sama maknanya dengan kata berdialog atau berbicara dengan orang lain. Dalam sebuah dialog biasanya ada temanya, ada orangnya, kemudian ada lawan bicaranya. Kalau kita ingin menuliskan sebuah percakapan itu sama juga maknanya dengan dialog. Harus kita menggunakan tanda petik. Seperti contohnya, di sini ada percakapan atau dialog antara Salman dan Tigor. Salman berkata kepada Tigor. Di situ dituliskan pada kalimat yang diucapkan oleh Salman ada tanda petiknya. Tigor, ayo kita berenang bersama. Tigor menjawab. Di kalimat jawaban Tigor juga ada tanda petiknya. Ayo, kapan? Kenapa ada tanda petiknya? Ya, penggunaan tanda petik itu menunjukkan bahwa kalimat itu diucapkan langsung oleh Salman dan Tigor, tidak melalui orang lain. Pastikan teman-teman mencoba untuk membuat percakapan antara teman-teman dengan teman yang lain ya. Contoh perbuatan baik, salah satunya adalah mengajak teman-teman untuk membantu korban bencana alam. Biasanya di sekolah kita akan mengumpulkan uang infak untuk membantu korban bencana alam. Membantu korban bencana alam merupakan contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Apakah teman-teman ingat bagaimana bunyinya sila kedua Pancasila dan apa lambangnya? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai. Coba teman-teman perhatikan. Bentuk rantainya terdiri dari ada yang berbentuk lingkaran dan ada juga yang berbentuk persegi. Masing-masing mereka saling terhubung sehingga membentuk rantai. Apalagi ya contohnya? Apakah teman-teman ada yang bisa berpendapat? Contoh pengamalan sila kedua Pancasila? Ya, seperti yang sudah ada di layar. Contohnya, menghormati hak orang lain, bertindak adil tanpa memandang ras, suku, agama, dan status sosial, menghargai pendapat, berani mengakui kesalahan, mengunjungi teman yang sakit, memberi santunan kepada orang miskin, dan berani membela orang yang tidak bersalah. Tapi teman-teman, kalau sekarang Bu Guru sarankan untuk tidak mengunjungi orang yang sedang sakit dulu ya. Untuk apa? Hal itu untuk kebaikan kita bersama. Kita tidak tahu di mana virus COVID-19 itu berada karena kita tidak bisa melihatnya. Demi kebaikan bersama,
Untuk itu, jika ada saudara atau teman kita yang sakit, lebih baik kita doakan ya. Kita berdoa kepada Allah supaya diberi kesembuhan, karena Allah Maha memberi kesembuhan. Baik teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Ar-Rum, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Memperhatikan ayat di atas, maka sebagai manusia, kita harus menjaga kelestarian alam ini agar tetap terjaga dan seimbang. Salah satu caranya adalah dengan menjaga udara tetap bersih, mengurangi polusi udara dan polusi lainnya. Bukan hanya udara yang dapat terkena polusi dan tercemar, air, tanah juga bisa tercemar. Untuk itu, kita harus menjaga lingkungan kita supaya tidak terkena polusi dan kita bisa hidup dengan nyaman. Alhamdulillah. Yuk teman-teman, say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang pembelajaran kita sudah selesai teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Sudah ikut bernyanyi bersama Bu Vivi. Tetap semangat belajar ya teman-teman. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.